Pagi persembahan RRI Manado. Baik, shalom, selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa lagi dalam Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Ya, seperti biasa ya, kita akan live untuk pagi hari ini ya. Dan pagi ini kami live ya melalui terestrial Pro 4 RRI Manado. Iya, di frekuensi 1188 AM dan juga 88,6 FM. Melalui line telepon di 0821 9583 5080 atau di 0853 4240 0928. Sekali lagi 0853 4240 0928. Atau Anda bisa kasih komentar, tanggapan, pertanyaan Anda melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, dan pagi ini pendengar, ya kami sudah terhubung bersama dengan narasumber ya, ada Pak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH, Magister Pendidikan Agama Kristen ya. Dan pagi ini kita akan merenungkan dari kitab Kejadian 9 ayat 1 sampai 3 dengan tema Tuhan menyediakan. Oke. Kami langsung saja menyapa. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Damai Halo, di hati, selamat pagi Pak Pendeta. Damai di hati, selamat pagi. Iya, mohon maaf suaranya Pak Pendeta belum terdengar ini Pak Pendeta. Sebentar. Shalom. Iya, baik. Oke, gimana hari ini kabarnya Pak Pendeta? Puji Tuhan Yesus, dahsyat, luar biasa. Ya, baik. Ya, silakan Pak Pendeta untuk perenungan pagi hari ini. Baik, pendengar yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan kami persembahkan. Allah yang hidup, yang senantiasa menolong, menyertai, dan memberkati kami. Terima kasih buat hari baru yang telah Engkau beri atas kami semua, dan kami bersyukur untuk semua yang telah Engkau kerjakan. Kami butuh firman-Mu di hari ini untuk langkah hidup kami. Karena itu terangilah hati pikiran kami oleh firman-Mu. Roh Kudus Tuhan melingkupi hati dan pikiran kami agar kami tidak hanya menjadi pemberita dan pendengar, tapi pelaku kebenaran firman-Mu. Jamah dan kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu Bung Michael Cia bersama dengan tim diberkati Tuhan. Demikian semua pendengar dan pemirsa yang menyaksikan program acara ini lewat kanal YouTube RRI Manado. Kami bawa dan taruh hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka dalam Kejadian pasalnya yang ke-9 ayat 1, 2, dan 3. Kejadian pasal 9 ayat 1, 2, dan 3 firman Tuhan demikian. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati. Tuhan menyediakan. Itulah tema kita hari ini. Kalau bicara soal Tuhan menyediakan, berarti segala sesuatu sudah tersedia. Nah, kalau dalam keluarga, misalnya orang tua kita masih kecil, kemudian mama sudah mengatakan, udah ini mama susah dia semua. Bagaimana perasaan kita ketika orang tua telah menyediakan semuanya? Pasti kita akan mengatakan puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, karena orang tua memperhatikan kita. Nah, saya mau katakan demikian juga dengan Tuhan. Baru orang tua ada kasih sedia, orang so bahagia. Asi itu belum lengkap, ya. Tapi ini Tuhan menyediakan buat kita. Sama seperti janjinya kepada Nuh. Dia memberkati Nuh dan anak-anaknya.
dan berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ini artinya apa? Kehadiran manusia di tengah dunia itu dilengkapi oleh kebahagiaan daripada Tuhan. Kalau Nuh masih diselamatkan dari air bah, Nuh bersama dengan keluarganya, Tuhan yang menjamin kehidupannya selanjutnya. Dan dikatakan ada syaratnya, ya. Hidup takut dan gentar. Hidup takut dan gentar kepada Tuhan, karena makhluk yang lain, ya, itu akan tunduk kepada Nuh. Ya. Ini karena ketaatan. Kita ingat Kejadian pasal 6, pasal 7, karena dosa manusia akhirnya Tuhan harus membinasakan manusia dengan air bah. Tapi Nuh mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Dan ketika Nuh mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, maka Nuh tidak dibiarkan. Ia bersama dengan anak-anaknya dipelihara oleh Tuhan. Dan Tuhan menyediakan itu semua. Kita bisa bayangkan di ayat yang kedua dikatakan, segala yang berada di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Nuh berkuasa atas semuanya. Termasuk di ayat yang ketiga, segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Bayangkan, luar biasa Tuhan ada sedia for Nuh dan DP keluarga. Nah, kalau sekarang buat kita, Tuhan juga menyediakan berkat kehidupan. Kita juga dituntut untuk hidup taat. Supaya kalau kita taat, kita setia kepada Tuhan, semuanya akan Tuhan beri. Maka bagaimana Pak Pendeta? Sampai sekarang Jo, kita ada berdoa, lantas kita belum dapat apa. Ini jadi pertanyaan. DP jawaban adalah, jangan-jangan kita salah berdoa. Kita meminta sesuai dengan apa yang kita mau, bukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi Tuhan menyediakan, asalkan kita hidup taat, setia kepadanya, dan melakukan kehendaknya. Tuhan memberkati firman. Amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk perenungan firman Tuhan pagi hari ini yang boleh mencerahkan kita semua ya. Sebelum kita melangkah dengan berbagai aktivitas ataupun disibukkan dengan berbagai aktivitas. Ya, jadi sekali lagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada ya, kita live pagi ini ya melalui siaran terestrial Pro 4 di 1188 AM dan 88,6 FM. Ya, untuk sesi interaktif pagi hari ini ya, Anda bisa hubungi di 082195835080 atau di 0843-4240-0928 atau melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, baik Pak Pendeta, sembari menantikan untuk respon dari pendengar kita ya untuk pagi hari ini. Tuhan menyediakan tema kita melalui pembacaan Kejadian 9 ayat 1 sampai 3. Pak Pendeta mungkin bisa menjelaskan kembali gambaran dari pembacaan kita untuk pagi hari ini, makna temanya. Iya. Iya. Kalau bicara soal Tuhan menyediakan, Bung Mike, sebenarnya dari Kejadian pasal 1 Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu bagi kenapa Tuhan menciptakan manusia itu di hari yang ke-6? Kenapa tidak di hari pertama? Karena itu Tuhan menyediakan dulu apa yang menjadi kebutuhan manusia. Betul. Iya. Dan ketika Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan manusia, ternyata kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan, ya, akhirnya ya disia-siakan oleh manusia. Manusia akhirnya jatuh dalam dosa kan, Bung Mike. Iya. Ya. Ketika Tuhan taruh manusia di Taman Eden dengan segala keperluannya, Tuhan bilang semua pohon yang ada di Taman Eden ini boleh kamu makan buahnya. Tapi ada satu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan sentuh apalagi makan. Nah, disinilah iblis datang menggoda ya manusia untuk melakukan apa yang menjadi keinginan. Jadi memang kadang sulit ya Bung Mike ya. Keinginan manusia itu berbeda dengan keinginan Allah. Nah, inilah yang kadang membuat
manusia berpikir begini, kapan kita minta-minta Pak Tuhan, maka Tuhan belum jawab. Yang Pak Pendeta bilang tadi di khotbah, jangan-jangan orang salah minta, orang minta sesuai dengan orang keinginan, ya, bukan sesuai dengan Tuhan keinginan. Begitu. Jadi kalau bicara Tuhan menyediakan, itu sudah sejak pertama. Dan sekarang janji Tuhan kepada Nuh itu juga berlaku ketika Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Kan akhirnya manusia dibinasakan karena kejahatan. Bayangkan Tuhan bilang, Tuhan menyesal menciptakan. Itu berarti kan kejahatan manusia itu lebih dari, bukan cuma lebih dari cukup, Bung Mike. Memang lebih-lebih. Sehingga akhirnya harus dibinasakan dan Tuhan memberikan kembali kehidupan yang baru kepada Nuh dan keluarga. Makanya disuruh buat batra, Bung Mike, ya, dan batra itu diisi, ya, makhluk hidup dengan pasangan supaya sesudah air bah akan melanjutkan kehidupan. Jadi memang waktu Nuh turun dari batra dan bersama dengan anak-anaknya, semua telah disiapkan oleh Tuhan. Begitu. Jadi kalau sesuai dengan tema Tuhan menyediakan, ini apa hubungannya dengan situasi Nuh waktu itu dan keluarganya? Iya, karena pada waktu itu memang Bung Mike, setelah air bah kan, ya, air bah turut dan akhirnya Nuh harus melanjutkan kehidupan. Nuh kalau melanjutkan kehidupan, Bung Mike, ya, semua manusia ini sudah binasa, ya, tertinggal Nuh dan keluarga kan, ya. Justru Tuhan mengatakan bahwa semua makhluk yang ada itu, yang dibawa oleh Nuh, termasuk tumbuh-tumbuhan yang bertumbuh, ya, itu ada dalam kekuasaan Nuh. Ya, kita bisa lihat itu di ayatnya yang kedua. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara. Segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Bayangkan Tuhan sediakan, tapi juga ada dalam kekuasaannya Nuh. Ya. Berarti, Bung Mike, Nuh diberi kepercayaan lagi, ya, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup, dan janji daripada Tuhan itu berlaku bukan hanya Nuh, tapi sampai keturunan-keturunan, termasuk orang, ya. Nah, cuma lain-kali orang kalau bilang dari Nuh saja Tuhan kasih kepercayaan untuk berkuasa, atau orang ini kadang diatur sendiri, ya, padahal misalnya waktu orang boleh atur untuk beribadah. Ya, kali orang bilang, aduh, orang sibuk kok mau ibadah, ya. Jadi nanti jo minggu berikut, nanti jo bulan berikut, ya. Padahal kaki sunyak Riki bulan berikut, kaki sunyak dari minggu berikut. Nah ini Pak Pendeta selalu dia kasih ingat, ya, di ibadah-ibadah kebaktian penyegaran iman. Kalau Tuhan masih kasih waktu buat orang, mana orang beribadah. Makanya Pak Pendeta dia bilang, Pak Bung Mike, minta maaf, Bung Mike, ini Pak Pendeta jadwal pelayanan ini jauh, ya. Jadi kadang sampai tengah malam, kadang sampai hampir siang. Jadi kalau Pak Pendeta mau siaran pagi, kaget takutnya tidur kong nyendak tabangun. Kita bangun setelah lewat Bung Mike, tunggu siapa nyendak muncul, ya, gitu. Tapi karena tadi memang tempatnya dekat, jadi Pak Pendeta percaya ini bisa kita pakai untuk melayani Tuhan. Begitu, Bung Mike. Luar biasa. Oke, baik. Pak Pendeta, ini saya tertarik dengan ayat 1, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, ya. Ini apakah ini termasuk janji sekaligus persediaan Tuhan untuk kelanjutan hidup umat manusia? Betul sekali, Bung Mike. Karena memang pada waktu itu kan Nuh dan keluarga yang tertinggal. Jadi beranak cucu dan bertambah banyak. Sekarang kalau kita mau sampaikan ini kepada dunia, dunia sekarang lagi banyak sekali manusia kan, Bung Mike. Tapi itu relevan dengan kita sekarang. Ya, kalau kata Tuhan berkati kita berkeluarga, harus beranak cucu kan, begitu. Dan penuhilah bumi. Coba Bung Mike lihat DP siklus. Ada yang lahir, kemudian ada yang menikah, ada yang meninggal. Siklus itu tetap jalan. Iya, betul. Satu hari ini ada orang lahir, tapi juga ada orang menikah, ada juga orang meninggal. Bahkan kadang satu hari sampai berapa kali, ya, atau ada berapa orang, ya, orang tidak tahu, ya. Tetapi percayalah bahwa janji Tuhan kepada Nuh itu juga masih berlaku sampai sekarang, Bung Mike. Bahwa Tuhan pelihara, Tuhan jaga kita. Nah, yang penting adalah
kadang kita manusia sulit untuk peka melihat janji Tuhan itu. Ya, orang betul. cuma ingin Tuhan pe janji mau berkati pat orang. Malah orang kadang ndak punya waktu untuk sama-sama dengan Tuhan dalam persekutuan dengan Tuhan. Bisa saja ada orang bilang begini, Bung Mai, kalau orang ibadah, ngoni ibadah-ibadah aja, atau ngoni berdoa-berdoa aja. Ya, sekarang mau kasih tahu, Bung Mai, orang penafas ini siapa yang kasih? Ya, Betul. Tuhan. Ya, apakah orang pe kesehatan ini orang tidak dapat sendiri? Kalau orang baca Efesus pasal 2, semua karena anugerah Tuhan. Nah, sekarang apa yang orang mau banggakan? Orang mau banggakan orang pe harta ini tidak mau habis. Ada yang bilang begini, wah, kita pe harta ini 7 turunan ini masih bisa menikmati. Kok ada yang baku sedo? Kok siapa dengan jadi susah karena kita keturunan ke-8. Nah, itu kan. Jadi mau bilang bahwa ternyata harta juga bisa habis begitu ya, Bung ya. Iya, betul. Tapi hubungan kita dengan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Selama kita hidup dalam ketaatan, ya, kalau Tuhan berjanji pasti akan berkati. Makanya di ayat 1 Bung Mai pertanyaan, kaitannya beranak cucu dan bertambah banyak. Penuhilah bumi. Karena memang waktu itu situasi keadaan manusia tak tinggal Nuh dan keluarga. Jadi memang Nuh harus melanjutkan keturunan. Iya, Ya. betul. Nah, Oke, tapi keturunannya harus hidup takut akan Tuhan. Ini takut penting. akan Tuhan. Itu Oke, baik. Iya, Pak Pendeta, kalau dari perenungan firman kita untuk pagi hari ini, Kejadian 9 ayat 1 sampai 3, apakah hanya berlaku hanya untuk zaman Nuh waktu itu? Atau juga untuk kita sekarang ini, Iya, bagaimana Pak Pendeta? menarik Bung Mike ya, bahwa dan kalau orang baca seterusnya, ya, janji Tuhan kepada Nuh itu diikat dengan tanda, tandanya busur ya, busur di awan, itu orang bilang pelangi ya. Ya. Nah, jadi itu ada tanda daripada Tuhan terhadap Nuh ya. Janji itu masih berlaku sampai orang, Bung Mike. Makanya dibilang bukan cuma Nuh, tetapi anak-anaknya, keturunannya. Keturunannya, iya. Kalau Betul. bicara soal keturunan, Bung Mike diberkati sekarang karena siapa? Karena ada Bung Mike P. Papa, Bung Mike P. Papa, ada lagi Bung Mike P. Opa, dan seterusnya ada Tete, dan seterusnya di belakang itu. Sampai sekarang kita diberkati. Ada orang yang bertanya begini, mari sekarang siapa dang? Dulu kita P. Papa, Tuhan berkat kita, P. Opa, Tuhan berkati. Kapas kita sekarang dapat lihat rupanya tidak diberkati. Tunggu dulu. Lihat dulu dorang opa dengan papa pe kehidupan dulu seperti apa. Jangan-jangan dorang pe hidup bagus dan orang yang sekarang sota bongkar begitu ya. Iya. Tapi kalau orang pe hidup dari keturunan dulu ya sampai sekarang. Tapi ada juga yang tak putar Bung Mai ya. Dia ini nyandak sama dengan DP papa atau DP opa dulu. DP opa, oh Tuhan sapanya kenal DP model begini. Ya merdia katuk nyanda. Nah masing-masing kehidupan kan beda-beda Bung Mai. Cara Tuhan memberkati kehidupan kita. Tapi sebenarnya catatan kalau bicara soal ini relevan dalam hidup kita mulai dari zaman Nuh, itu masih relevan. Karena Tuhan masih berjanji dan janjinya ditepati. Ya. Tuhan janji untuk memberkati ya sampai sekarang orang diberkati loh Bung Mai. Iya, Dan betul. itu ya. Juga kepada Abraham, Ishak dan Yakub ya. Itu DP janji luar biasa. Bukan cuma janji keturunan, tapi tanah yang diberikan kepadamu diberkati Tuhan. Nah, DP bukti orang, ini cuma contoh Bung Mike ya. Di Sulawesi Utara ini, coba Bung Mike lihat, di bangunan misalnya di beton itu tiba-tiba ada bertumbuh, ada pohon keluar ya. Kemudian Rita di situ. Padahal cuma burung yang bawa DP biji kon taruh di situ. Ada sedikit mungkin tanah dan dia bisa bertumbuh. Itu artinya apa? Memang orang petani ini diberkati, subur ya. Jadi kalaupun Tuhan berkati ya Tuhan akan berkati Bung Mai. Iya. Oke, baik. Pak Pendeta, ketika kita dalam keadaan sulit atau pasca musibah seperti saat Nabi Nuh ini, bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa Dia tetap menyediakan ataupun tidak akan meninggalkan umatnya? Betul. Saya mau bilang begini Bung Mai. Ini paling penting. Keren sekali Bung Mai pertanyaan ini. Jadi yang terpenting dalam kehidupan daripada Nuh waktu itu adalah dia diselamatkan dulu Bung Mai.
Kalau diselamatkan berarti ada kehidupan. Ya, Hmm. saya kasih contoh, Bung Mai. Misalnya ada kebakaran, ya, atau rumah kita tiba-tiba ada angin kencang roboh, Hmm. tapi kita selamat, ya, Hmm. kita diselamatkan. Itu artinya apa, Bung Mai? Harta benda kan itu bisa dicari, Bung Mai. Tapi Iya. yang terpenting adalah kita masih diselamatkan. Sekarang, itu rumah udah berdiri kokoh megah. Marat orang meninggal. Karena mungkin kita tertimpa dengan apa, Iya. begitu. Atau ada sesuatu yang kita terpanggang, kebakaran pada waktu itu misalnya. Kan kita sudah tidak bisa bikin apa-apa. Tapi selama Tuhan masih kasih kita kehidupan, Bung Mike, ya, berarti Tuhan akan jamin untuk selanjutnya. Begitu. Oke, baik. Itu maksudnya. Jadi kalau orang bilang kaitannya dengan zaman sekarang, ya, apakah ini masih relevan? Ya, kalau Nu bisa diselamatkan, yang paling penting DP nyawa dan DP anak-anak itu masih ada. Sebab kalau sudah binasa pada waktu itu, tidak akan ada janji lagi kepada manusia. Kan begitu, Hmm. Bung Mat. Iya, Jadi kalau betul. sekarang kemudian kita mengalami bencana dalam tanda petik dan kita masih hidup, berarti kan untuk kehidupan kita selanjutnya ada dalam kekuasaan Tuhan. Tuhan bisa menyediakan, Tuhan Hmm. bisa kirim orang lain, Tuhan bisa kirim orang-orang tertentu untuk bisa membantu kehidupan kita. Ya, nah itu sama seperti kalau misalnya begini, Bung Mai, ketika kita sakit, kita tidak berdaya. Jangan menganggap bahwa Tuhan meninggalkan kita. Ya Tuhan sudah sayang ke kita. Kenapa kita sober minggu-minggu ini di rumah sakit, sober bulan-bulan kita ini dalam kondisi keadaan yang tidak baik. Ya. Hmm. Seolah-olah mau mengatakan Tuhan di mana Tuhan? Padahal bisa saja kan dalam kondisi itu Tuhan mengingatkan kita menjadi perenungan hidup. Ya. Hmm. Mungkin waktu orang sehat, orang tidak punya waktu dengan Tuhan. Yang kedua, pada waktu orang sehat, orang tidak jaga orang pe kesehatan. Ya, jadi mungkin kesempatan kita untuk istirahat sekaligus koreksi. Ya, tapi kan manusianya tidak jadi itu, Bung Mai. Ya. Selalu berpikir, aduh kalau kita sakit, apalagi so sakit aneh-aneh, jangan-jangan ini orang backing, ya, atau apa kita lama ini karena ya mungkin kita pedosa yang kita pe kesalahan yang tak ada backing Pak Tuhan. Seolah-olah kita menuduh Tuhan yang melakukan itu. Bung Mike ingat cerita tentang Ayub? Enggak. Mhm. Iya. Ya pada waktu Ayub menderita, DP anak-anaknya tidak ada, DP harta benda semua lenyap. Nah ini tak tinggal DP istri, maka DP istri bilang pada dia, ngana masih percaya lepang anak pe Tuhan. Ngana kutuk jo, kok habis itu mati jo ngana. Bung Mike bisa bayangkan Ayub pe perasaan. Mhm. Tapi Ayub bilang ngana memang sama nih perempuan gila. Masa cuma mau terima tuh DP baik-baik, kemudian tuh DP buruk nggak bisa. Nah ini sebenarnya kalau kembali kepada iman kita. Kalau kita mau diuji, orang bukan hanya melihat, Bung Maik, ya, apa yang terjadi dalam kehidupan kita yang baik-baik saja, tapi juga bagian daripada ujian iman yang orang mesti lewati. Mhm. Pak Pendeta baru lewat baru-baru. Ya, 3 kali dikasih jadwal untuk ujian, ya. Dan akhirnya tanggal 20 ya langsung ujian dan bisa lulus, ya. Itu bukan hal yang biasa, Bung Maik, ya. Coba Betul. bayangkan kalau waktu pertama Pak Pendeta bilang, Tuhan, ini kok sok ada tanggal, kong kia padang bukang tanggal ini dia mesti tunda lagi dari 12 ke 18, dari 18 ke 20. Tapi Pak Pendeta justru bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Itu Tuhan berproses, karena Tuhan mau beri yang terbaik. Karena kan orang susah mau mengerti Tuhan berproses, Bung Iya, Mai. betul. Ya, orang cuma selalu berpikir selalu ingin ikut orang mau. No bayangkan le kalau nu pada waktu itu ni mau taat lepas Tuhan. Allah enter nu lagi nyanda selamat. Makanya waktu Tuhan bilang nu buat bahtera. Nu langsung making nyanda malawang Bung Mai. Mhm. Bila orang bilang miso gila nih nu ini masa di atas gunung dia bikin parau pantai pejau ya. Tapi nu tetap taat dan ketaatan itulah yang membawa berkat buat kita. Itu Bung Mai. Oke, baik Pak Pendeta. Oke, kita ke terima respon dulu. Ini dari kanal YouTube. Iya, ini dari Pak Yano, Pak Yani di Malalayang ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Yani. Kemudian ada Pak Tommy Abraham. Shalom Pak Pendeta dan host. Bagaimana seharusnya sikap kita
bila ada saudara dekat kita yang sudah lama menikah tapi belum dikaruniai keturunan dan mereka kelihatan cukup terbeban. Terima kasih Pak Pendeta. Aduh, keren ini pertanyaannya. Bung Mike, ini karena Katu berkaitan dengan beranak cucu dan bertambah banyak. Iya, betul. Saudara, ada sahabat saya, dia bilang begini, ya memang ya secara apa ya jasmani, Bung Mike, ya ya rindu ya pasti punya keturunan. Tapi bukan berarti ketika belum mendapatkan lantas Tuhan membiarkan kita, tidak. Ya, apa yang dia bikin, Bung Mike? Ya, memang waktu itu dia ambil anak, ya, ambil anak dan pelihara. Dan sesudah itu, Bung Mike, sesudah mengambil anak itu, orang lalu bilang kok aja pancing. Padahal Pancing, pendeta, iya, betul. ya, Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta membahasakan adalah yaitu tanggung jawab iman kita. Ya, ketika kita mengambil yang bukan milik kita dalam tanda kutip ya, orang memberi itu sebagai sebuah kepercayaan. Itu juga berkat buat kita, Bung Main. Ya, dan Tuhan bisa memberikan berkat lewat itu. Ya, dan kalau misalnya kita sekarang belum, itu bukan berarti Tuhan tidak membiarkan kita, bukan. Ya, atau Tuhan meninggalkan kita, bukan. Ya, Tuhan sementara melihat kesungguhan hati kita. Bisa saja, Bung Mai, ya, kalau sekarang kita belum diberikan, berarti Tuhan masih menunggu kesiapan kita. Ya, iya. Kenapa Tuhan masih menunggu kesiapan kita? Karena bisa saja kan tergambar, Bung Mike, ya. Dua-dua suami istri misalnya sibuk kerja. Nah, dari pagi sampai malam kerja terus, ya. Baik bapak maupun ibu. Nah, sekarang ini kan namanya mau diberikan, Bung Mike, sebagai tanggung jawab kan? Baik. Ya, berarti kalau tanggung jawab kan orang nak usah biar. No, bayangkan kalau dua-dua kerja, siapa yang mulia misalnya ketika diberikan. Ya, orang juga akan bisa berbalik bertanya ke Pak Pendeta, Bung Mai. Ikan Tuhan dah kasih kepercayaan untuk bekerja, Pak Pendeta. Masa lihat orang mau abaikan itu? Betul. Tapi bisa saja karena orang kecapean, kelelahan, ya. Namanya orang manusia. Ya, orang kan butuh istirahat. Ada bahasa dokter saya pinjam, ada kandungan lemah, no boleh terlalu lelah, dan akhirnya itu kan secara medis. Dan Tuhan kan kasih hikmat juga untuk dokter kan, jadi perenungan buat kita. Ya, orang memang udah berdoa apa Tuhan udah minta, tapi akhirnya dokter kasih petunjuk. Aduh ibu kok bapak ini selalu lelah. Mungkin punya waktu refreshing, lebih banyak stres berat di kantor karena banyak sekali pekerjaan. Ini akan menghambat misalnya untuk bisa bertumbuh janin dalam kandungan. Itu contoh misalnya. Pak Pendeta bukan dokter ya. Tapi ya ketika Pak Pendeta kuliah lagi untuk konselor, sama seperti dokter tapi dokter umum ya, yang mampu mendiagnosis kalau secara spiritual dia ini sakit apa, begitu. Ada alat ukur untuk digunakan. Tapi Bung Mike, saya mau bilang begini, memang orang tujuan menikah, orang akan mengatakan bahwa saya ingin punya keturunan. Tapi sekarang Pak Pendeta mau tanya, kalau misalnya orang memang belum ada anak dalam kehidupan keluarga, tapi orang pe anak sarani pe banyak. Bukankah itu juga berkat buat orang? Ada satu keluarga, Bung Mike, ya, dorang memang dari awal sampai lansia nyandak punya anak, ya. Tapi dompe anak sarani, dompe keponakan, ya, luar biasa, ya. Dan justru mereka terberkati lewat itu, ya. Berkat-berkat dibagi bagi mereka, dan dia merasakan ada kebahagiaan, ada sukacita. Ini luar biasa. Jadi keturunan yang digambarkan beranak cucu dan bertambah banyak, ya. Ini bagian juga dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, Bung Mike, ya. Ya, betul. Bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu. Dan kalau pertanyaan Pak Tommy Abraham, ya, ada saudara kita yang menikah tapi belum dikaruniai keturunan, ya, mereka kelihatan cukup terbeban, ya. Bagaimana itu? Ya, bagi Pak Pendeta, kalau Tuhan kasih kepercayaan untuk menikah, bukan berarti Tuhan kasih biar apa Tuhan, enggak, ya. Tetapi yang harus terang lakukan tetap terhubung dengan Tuhan, baik.
supaya kalau orang tetap terhubung dengan Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa pada Tuhan. Ya, kalau sekarang kita belum terima, ya, tapi kita akan tetap bersuka cita. Karena ada waktu Tuhan dan waktu Tuhan itu yang terbaik. Ya, ada Tuhan tidak memberikan, ya, sampai tua, tapi Tuhan memberikan hati yang penuh sukacita untuk bisa menerima keponakan, menerima anak sarani, ya, menerima apa namanya, ketika ada orang mahasiswa yang datang atau ketika ada orang dari kampung datang untuk dibuat sama seperti anaknya, dan itu merasa bahagia. Justru ada tuh Oma, ya, dia tidak menikah, ya, tinggal di kampung. Mari ketika ada mahasiswa PPL datang, ya, ada mahasiswa KKN datang, dia buat sama seperti anaknya. Padahal dia tidak menikah, Bung Mai, ya. Tapi apa yang terjadi setelah dia tua? Anak-anak yang mahasiswa yang PPL di situ, yang pernah KKN di situ, dorangnya tidak lupa Oma ini. Dan setelah dorang berhasil, dorang bawa itu keluarganya dorang, pergi Pak Oma itu. Kau kasih tahu pada dombe anak-anak, ini ngoni pe Oma. Ya, padahal secara biologis, Oma itu tidak melahirkan anak-anak ini. Tapi karena kebaikan hatinya yang luar biasa, justru ada banyak, ya, orang lain yang dia anggap anak yang justru memperhatikan dia. Nah, sekarang tak putar Bung Mai, ya. Anak-anak sekarang so lebih aneh-aneh, ya. Tapi tidak semua per pribadi Bung Mai, ya. Ini pribadi, ya. Nanti perlu Pak orang tua kalau dia lihat, doh ini orang tua banyak harta, ya. Cepat-cepat Jo, ya. Nanti semua kita boleh mau dapat, ya. Pada waktu orang tua sakitnya tidak mau urus, ya. Ini saya harus bilang terus terang Bung Mai, dan ini kenyataannya banyak begitu, ya. Nyanda memang pribadi, bukan semua orang pribadi, ya, tapi kenyataannya seperti itu, Bung Mai. Jadi sebenarnya kasih pelajaran berharga buat orang. Ketika Tuhan menganugerahkan kita anak-anak, jaga itu sebagai anugerah. No boleh orang sia-siakan. Ya, kalau soal dorang makan dan minum, Tuhan kan sediakan. Jangan khawatir, orang ini lebih berharga daripada burung pipit. Burung pipit itu murah sekali DP harga, tapi Tuhan pelihara, apalagi itu orang ini spesial di mata Tuhan. Itu catatannya Bung Mike. Oke, baik. Baik, Pak Pendeta, kita sudah ada di penghujung untuk perenungan firman pagi hari ini. Mungkin saat ini ada pendengar yang mengalami kesulitan ekonomi atau mengalami kekurangan atau sedang mengalami perasaan takut begitu. Takut untuk masa depan mereka ataupun dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, adakah pesan khusus melalui ayat perenungan kita pagi hari ini, Pak Pendeta? Iya, kalau bicara soal pesan khusus Bung Mait, ya, sebenarnya tadi Pak Pendeta bilang di pertanyaannya Bung Mait, dan Pak Pendeta kasih tahu begini, yang terpenting itu orang masih hidup. Iya. Kalau orang masih hidup, Bung Mait, diberikan kehidupan, berarti kan Tuhan bertanggung jawab untuk kehidupan kita selanjutnya. Iya. Ya. Nah, apalagi yang orang mau khawatir? Kalau sekarang, rupa pendeta contoh, dan Bung Mait, orang dikasih nafas hidup sekarang. Tuhan kasih nafas hidup. Lantas apa yang orang dua mesti khawatir atas kehidupan ini? Berarti kalau Tuhan masih kasih nafas, berarti ada kehidupan kan, Bung Mait? Iya. Dan kalau ada kehidupan, berarti Tuhan akan berkati orang pe kehidupan. Walaupun Pak Pendeta dan Bung Mike beda, ya. Bedanya di mana? Bung Mike di radio, Pak Pendeta dalam pelayanan tugas setiap hari. Ya, tapi perbedaan hanya dalam pekerjaan. Tapi status untuk melayani Tuhan, orang bisa melayani di mana saja lewat bidangnya kita. Kalau begitu, orang dua ini sama-sama dipelihara oleh Tuhan. Terus siapa yang menjamin orang dua hidup? Ya Tuhan. Tuhan akan kasih napas hidup pada orang, berarti Tuhan juga akan pelihara orang. Dia akan berkati orang pekerjaan, dia akan lindungi orang, termasuk orang keluarga. Tapi bukan berarti karena Pak Pendeta dan Bu Mike anak Tuhan, kok lantas orang dua hidup aman-aman, ya tidak ada tantangan. Pasti ada tantangan. Pasti iya. Tuhan tetap pelihara. Justru itu jadi backing Pak Pendeta dan Bung Mike jadi setia pada Tuhan. Tuhan ini, tantangan ini jadi backing orang sadar diri bahwa ada Tuhan di balik pergumulan orang. Makanya ada tuh lagu,
Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh. Jadi habis hujan ada pelangi. Artinya kalau hujan digambarkan sebagai berkat Tuhan, ada juga pelangi yang digambarkan sebagai berkat Tuhan. Tapi kalau hujan digambarkan sebagai ada tantangan dalam kehidupan, itu pasti suatu saat akan berhenti. Dan Tuhan akan terus pelihara kehidupan kita. Dan banyak sebenarnya Bu Mike. Makanya Pak Pendeta mau bilang kepada semua yang mendengar, yang menyaksikan lewat kanal YouTube, mari orang baca Alkitab. Banyak sekali jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan kita bisa terjawab lewat kita membaca Alkitab. Ini jelas, Bu Mike. Ini Pak Pendeta mau katakan buat kita. Begitu, Bu Mike. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk perenungan dan pencerahan buat kita semua di pagi hari ini ya. Dan mungkin sekaligus ditutup dengan doa. Pak Pendeta, silakan. Baik, mendengar yang berkati Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita terpujilah Engkau Tuhan, makasih Engkau telah menyediakan segala sesuatu dalam hidup kami. Terlebih Engkau telah memberikan keselamatan bagi kami. Kami menerima itu sebagai anugerah. Dan biar hidup kami taat padamu sesuai dengan apa yang Engkau mau. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak Engkau kehendaki. Supaya kehidupan yang diberkati adalah kehidupan yang hidup taat dan takut akan Tuhan. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawan-karyawati, bahkan para kru. Syarkus Bung Michael Cia bersama dengan tim diberkati Tuhan. Bahkan pendengar, pemirsa lewat kanal YouTube RRI Manado diberkati Tuhan. Tuhan juga memberkati kehidupan daripada Yani, bahkan Tommy Abram yang sudah menghubungi kami lewat YouTube, diberkati pribadi dan keluarga, tapi juga memberkati jemaat Gemim El Betel Seretan Timur, biar kiranya mereka mendengar, diberkati oleh Tuhan. Lansia Abraham Sario Sentra, bahkan juga diberkati orang tua Bapak Prangki Panelewen, Ibu Usia Tumengkol, bahkan memberkati Ibu Welminta Mengendar, memberkati Bapak Yunus Pangemona, bahkan Pak Boy dan anak Ruli, Ibu Poluan, bahkan Omak Gong, semua kami yang mendengar, termasuk Ibu Aneke di Paniki, ada dalam berkat Tuhan. Kami akan melanjutkan tugas kami serahkan kepadamu, bangsa Indonesia, Sulawesi Utara, kabupaten kota, termasuk kota Manado, kami bawa ke dalam tangan yang penuh pengasihan. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk pelayanannya di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta bersama keluarga dan tugas pekerjaan dan pelayanan. Dan baik pendengar, akhirnya saya Michael yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja pagi ini mengucapkan terima kasih ya untuk atensinya, responnya. Berakhir sudah kebersamaan kita untuk program Mutiara Pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat pagi. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.